Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Sobat Pengayoman dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, dalam rangka menyampaikan informasi kepada publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Sebagaimana sudah beberapa bincang pikir sampaikan sebelumnya, atau yang kita buat singkatan akronimnya Cangkir, kita sudah mengulas beberapa tugas fungsi dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Dan sebagaimana amanat yang ada di dalam Permenkum nomor 2 tahun 2024, di sana disebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terdiri atas seorang kepala kantor wilayah, 2 orang kepala divisi, yaitu kepala divisi P3H, Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta 1 divisi pelayanan hukum, di mana di bawah divisi pelayanan hukum terhadap 2 bidang, ada bidang pelayanan administrasi hukum umum dan pelayanan kekayaan intelektual. Yang sebelumnya untuk bidang pelayanan kekayaan intelektual telah kita sampaikan. Saat ini bersama kami telah hadir Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Bapak Denny Kristiawan. Nanti mohon berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian satu lagi tugas fungsi, yaitu 1 Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum yang saat ini diemban oleh Bapak Tony Sugiarto. Kami persilakan kepada Pak Denny, mungkin bisa menyampaikan perkenalan diri dulu, Pak, sebelum kita sampai ke tugas fungsi. Oke, terima kasih Mas Danang. Mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Denny Kristiawan, saat ini diberikan amanah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Jadi saya diberikan amanah itu dari tahun 2025. Itu dulu, Mas. Oh, baik, terima kasih Mas Denny. Saya panggil Mas Denny saja supaya lebih dekat. Kemudian terkait dengan tugas fungsi kita langsung saja, Mas Denny, ini kan masyarakat yang pengen tahu itu apa sih sebenarnya kantor wilayah itu semenjak berpisahnya antara menjadi sekarang dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menjadi 4. Ada 1 kementerian koordinator dan 3 kementerian. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kemudian ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Nah, sekarang kita lebih detail terkait dengan tugas Mas Denny di bidang pelayanan administrasi hukum. Sebetulnya apa saja sih tugasnya? Demikian. Oke, terima kasih Mas Danang. Jadi kan di tahun 2024 kita tahu bahwa Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian. Kementerian Hukum, kemudian Kementerian HAM, dan juga Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Oke, di Kementerian Hukum sendiri, kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah, yang saat ini ada di Divisi Pelayanan Hukum, itu tadi seperti disampaikan oleh Mas Danang, ada 2 bidang, yakni bidang pelayanan administrasi hukum umum dan pelayanan kekayaan intelektual. Nah, secara khusus terkait dengan bidang pelayanan administrasi hukum umum, boleh kami gambarkan bidang ini melakukan pembinaan, pengendalian terkait dengan kerjasama, kemudian melakukan pemantauan sampai dengan penyampaian laporan. Nah, apa aja sih yang dilaporkan? Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar terkait dengan fidusia, kemudian terkait dengan notaris, kemudian terkait dengan kewarganegaraan, atau mungkin yang sedang hit saat ini adalah naturalisasi. Nah, itu salah satu yang memang menjadi domain dari bidang administrasi hukum umum, khususnya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dan juga terkait dengan partai politik, itu juga menjadi domain dari Ditjen AHU Administrasi Hukum Umum, serta terkait dengan aposti. Aposti nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Gitu, Mas. Secara umum seperti itu dulu. Baik, terima kasih. Jadi ada kurang lebih 7 Sobat Pengayoman tugas dan fungsi yang diberikan oleh bidang pelayanan administrasi hukum umum. Untuk selanjutnya, Pak Denny, mungkin bisa digambarkan secara singkat saja, Pak Denny, untuk 7 tadi, pendaftaran fidusia itu apakah kita langsung menerima pendaftaran? Tentu tidak seperti itu kan, nanti mungkin bisa disampaikan secara singkat. Pengawasan notaris, kita mungkin yang langsung melakukan, kemudian advokasi keperdataan itu apakah kita, ataukah di tingkat pusat, kemudian status kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil,
pengkoordinasian mengenai partai politik dan aposti ini, yang mana saja yang memang benar-benar kita laksanakan dan yang mana yang diberikan oleh tingkat pusat, Pak. Sebetulnya tinggal mengunggah dari website dari AHU begitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Danang. Jadi terkait dengan beberapa yang TUSI tadi yang ada di administrasi hukum umum, mungkin kami berikan gambaran secara singkat bahwa terkait dengan beberapa layanan yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagian besar itu sudah dilakukan secara online. Jadi para pemohon itu bisa melakukannya di mana aja, baik di rumah, di kantor, atau di jalan mungkin, itu bisa melakukan istilahnya permohonan terkait dengan layanan yang ada di administrasi hukum umum. Sebagai contoh tadi terkait dengan fidusia. Fidusia itu kami tidak menerima secara langsung. Ini dilakukan oleh teman-teman, dalam hal ini adalah entah itu perusahaan pembiayaan atau mungkin melalui kuasa ke notaris, itu mereka melakukan pendaftaran secara online. Jadi kami sifatnya hanya secara administratif terkait dengan sertifikatnya segala macam itu terbit secara online langsung, tidak kita menerima, enggak manual seperti itu. Jadi seperti arah ke depan bahwa kita ada transformasi digital, salah satunya adalah fidusia online yang sudah dimulai beberapa tahun yang lalu. Kemudian terkait dengan pengawasan notaris, ya ini menjadi salah satu tugas dari kami di bidang pelayanan administrasi hukum adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Jadi terkait dengan pembinaan, biasa kita bekerja sama dengan teman-teman di pengurus daerah Ikatan Notaris maupun pengurus wilayah Ikatan Notaris di Jawa Tengah. Istilahnya melakukan sosialisasi, kemudian seminar, itu kami melakukan kerjasama dengan teman-teman ini. Namun untuk yang terkait dengan pengawasan, ini terkait dengan masyarakat ketika memang ada hal-hal yang kurang pas dalam proses atau dalam kinerja dari notaris, itu bisa melakukan pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris, baik di tingkat MPD maupun di tingkat MPW. Oke, jadi tidak langsung tidak semuanya langsung di ke Kanwil wilayah. Jadi ada berapa MPD? MPD kalau Jawa Tengah ada 28 saat ini. 28. Dan nanti mungkin akan berkembang karena kita kabupaten kota ada 35. Betul. Dan dari masing-masing pengda ini harapannya bisa mendirikan atau mempunyai MPD sendiri sehingga pengawasannya akan lebih mudah. Nah, mungkin terkait dengan pengawasan ini kami sampaikan bahwa memang terkait dengan laporan yang disampaikan itu tidak langsung ke wilayah. Karena alurnya bahwa pelaporan atas kinerja dari notaris itu awalnya adalah dari MPD terlebih dahulu. MPD itu apa, Pak? Mungkin biar MPD itu Majelis Pengawas Daerah Notaris. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menemukan atau mungkin ada yang kurang pas dalam pelayanan di notaris, itu Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan ke MPD. Nah, MPD ini perlu kami sampaikan untuk sekretariat yang selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal ada lapas, ada rutan, ada juga rubasan, itu posisinya ada di situ. Jadi ada tempat melaporkan terhadap kinerja notaris di situ. Masih ada di UPT Pemasyarakatan ya? Alhamdulillah kerjasama, kemudian masih berjalan ya, yang hubungan baik dengan teman-teman X kita masih baik gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa dibantu di akhir tayangan disampaikan alamat di mana saja Majelis Pengawas Daerah Notaris, sehingga nanti apabila masyarakat ingin melaporkan apabila ada notaris yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris, bisa nanti diunggah di akhir penayangan. Oh ya, sedikit tambahan mungkin terkait dengan alamat tadi bisa dicek di Silandu maupun di Silaras. Nah, atau Bapak dan Ibu bisa cek di Silandu. Jadi bisa lihat alamat MPD mana? Pak? Silandunya silandu.kemenkum.go.id. Oh, baik. Nah, nanti ada Bapak dan Ibu bisa melihat di sana. Kemudian lanjut ke yang ketiga ini advokasi keperdataan. Jadi kalau advokasi keperdataan ini sifatnya kita lebih banyak mewakili dari Ditjen AHU ketika ada permasalahan-permasalahan terhadap gugatan yang dilayangkan, karena ini produknya adalah produk dari Ditjen AHU khususnya terkait dengan badan usaha, terkait dengan PT segala macam. Kadang-kala ada perkara di situ, kami di kantor wilayah itu mewakili teman-teman di Ditjen AHU untuk bisa menjadi kuasa di pengadilan seperti itu. Kemudian yang status kewarganegaraan dan kewarganegaraan ini apakah langsung di sini atau online juga atau bagaimana? Nah, jadi mungkin ada dua terkait dengan status kewarganegaraan itu
mekanisme adalah online. Online Online. dalam artian ketika Pengunggahan ya mengunggah data-datanya. data, misalkan ada perkawinan campuran, itu mekanismenya online. Baik. Kemudian anak berkewarganegaraan ganda, itu juga mekanisme Baik. untuk memilihnya ketika umur 18 sampai 21 itu kan ada keharusan untuk memilih. Di AHU online, Pak ya? Ya, AHU harus online. online.go.id. Ya, ahuonline.go.id nanti bisa memilih menu yang kewarganegaraan gitu. Kemudian satu yang terkait dengan pewarganegaraan ini, Bapak Ibu sekalian mungkin mengenalnya adalah naturalisasi. Jadi warga negara asing yang ingin menjadi warga Indonesia itu melalui proses pewarganegaraan, dan Ini itu termasuk yang pemain bola dan lain sebagainya ya itu, itu Pak ya? termasuk pemain bola, itu prosesnya adalah proses Pewarganegaraan. pewarganegaraan atau kita mengenalnya naturalisasi. Prosesnya gimana, Pak? Nah, untuk prosesnya sendiri jelas bahwa salah satu syaratnya adalah dia sudah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia. Kemudian berbagai macam syarat dari Kementerian Kesehatan, kemudian Polda, kemudian dari Dukcapil terkait dengan data kependudukan, kemudian dari pajak. Nah, dalam prosesnya ketika memang syarat-syarat tadi yang ada di, nanti bisa teman-teman cek di website syaratnya, ketika sudah terpenuhi bisa mengajukan ke kantor wilayah. Dalam artian secara berkas fisik disampaikan ke kami di kantor wilayah untuk kita cek terlebih dahulu. Baru setelahnya kami akan menjadwalkan proses verifikasi terhadap teman-teman pemohon pewarganegaraan ini. Verifikasinya online juga atau datang atau datang bagaimana? secara langsung. Jadi Berarti yang bersangkutan hadir di sini, hadir di secara kantor fisik, wilayah. kemudian Kita melakukan yang verifikasi ini hanya kita atau Bukan. lintas kementerian tadi? Kita lintas kementerian karena kita Baik. ada yang dinamakan tim TP4, tim pemeriksa permohonan pewarganegaraan. Itu tadi saya sampaikan terdiri anggotanya adalah dari Polda, kemudian dari Dukcapil, dari Kementerian Agama, dari Kementerian Kesehatan, Dukcapil, kemudian imigrasi juga. Jadi beliau semuanya hadir di situ, termasuk yang pengen masuk menjadi warga negara Indonesia pemohonnya hadir. juga. Nah, disitulah nanti masing-masing tim anggota tim tadi akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan tersebut. Apakah sudah sesuai atau tidak, ada kekurangan atau tidak. Kemudian yang tak kalah penting adalah bagaimana kemampuan dia dalam berbahasa Indonesia, kemudian bagaimana pengetahuan terhadap Indonesia. Itu menunjukkan bahwa ada niat besar atau kemauan yang kuat untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan tentunya yang salah satu yang selalu dipesankan oleh Pak Menteri maupun Dirjen AU adalah bagaimana warga negara Indonesia, warga negara asing yang mau menjadi warga negara Indonesia itu harus mempunyai manfaat. Nah, jadi bagi manfaat Indonesia, bagi negara Indonesia, seperti itu. Baik, kita lanjut ke tusi selanjutnya, Pak. Ini kita pelan-pelan saja. Kemudian ada tentang pembinaan PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Ya. Ini kan sudah ada perubahan juga ini dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, di mana penyidik utama adalah Polri, dan PPNS ini pembinaannya ada di salah satunya di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ini apa yang dilakukan oleh kita? Jadi terkait dengan PPNS ini memang salah satunya kita melakukan, yang pertama ketika memang seorang PNS itu diangkat menjadi PPNS, tentunya harus dilantik. Nah, salah satu tusi di kantor wilayah adalah melakukan pelantikan. Berarti semua PPNS di wilayah Jawa Tengah, pelantikannya di kantor wilayah. Jadi baik itu Satpol PP, perhubungan manapun, semua ketika memang ada pengangkatan itu pelantikannya di wilayah kita di Jawa Tengah, otomatis di PNBP-nya. PNBP-nya kayaknya ada juga ya. Ya, baik. Kayaknya. Kemudian selanjutnya pengkoordinasian mengenai partai politik ini masih adakah yang ini masih ada yang baru atau yang lama atau bagaimana? Ini masih ada. Jadi terkait dengan partai politik ini, peran dari kantor wilayah itu adalah melakukan atau menerima permohonan dari partai politik untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar. Jadi surat keterangan daftar ini dikeluarkan oleh kantor wilayah, tetap akan berkoordinasi dengan teman-teman Kesbangpol masing-masing dari masing-masing kabupaten kota. Karena salah satu syarat adalah untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar adalah terpenuhinya kewajiban-kewajiban partai politik tersebut. Sebagai contoh bahwa dalam satu provinsi itu minimal 75% kabupaten kota harus ada perwakilan di kabupatennya. Kemudian di tingkat kalau 35 kabupaten kota 27 itu minimal harus ada perwakilan. Kemudian di tingkat
kabupaten sendiri minimal 50% harus ada di kecamatannya. 50% di Kecamatan kecamatannya harus ada. harus ada Itu. lagi. Kemudian syarat juga terkait dengan keterwakilan perempuan. Itu minimal 30%. 30% Dari keterwakilan semua perempuan. tingkat tadi. Buat sobat Itu pengayoman yang mau bikin partai ini, ini Ya. bisa ini ada Gitu. syarat-syaratnya juga. Ya. Kemudian terkait aposti ini yang terakhir ini aposti, Bapak mungkin bisa disampaikan. Ini aposti ini sebenarnya hal yang sangat menarik, karena ini menjadi salah satu idola dalam layanan di kantor wilayah. Karena boleh kami sampaikan di tahun ini sampai dengan saat ini untuk permohonan aposti ini sudah hampir 500-an lebih. Jadi apa sih aposti itu sebenarnya? Nah, aposti itu adalah semacam legalisasi yang memang secara internasional itu diakui oleh negara-negara yang memang sudah meratifikasi konvensi terkait dengan aposti. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian memerlukan legalisir, istilah gampangnya adalah legalisir terhadap dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat publik, sebenarnya cukup diaposti. Ini lebih banyak mungkin dunia pendidikan ya, Pak, ini kelihatannya orang-orang yang mau melanjutkan sekolah di luar negeri begitu. Sebagian besar memang untuk pendidikan, tapi yang untuk bekerja pun ada. Oh iya, untuk pekerja-pekerja dari Indonesia yang bekerja di luar negeri. Itu istilahnya lebih praktis lah. Cukup sekali tahapan langsung bisa cetak. Selesai semua. Jadi ini tidak perlu berkali-kali ya Pak. Misalnya kampus ini Pak, saya ke kampus dulu, nggak perlu. Cukup langsung di kantor wilayah. Ini mekanismenya adalah online. Online juga. Berarti tinggal unggah data saja. Iya, unggah data yang mau diaposti atau dokumen yang mau diaposti. Nah, kemudian dari AHU akan melakukan verifikasi maksimal 3 hari itu sudah ada jawaban. Ada jawaban bahwa itu diterima atau tidak. Kemudian setelahnya yang bersangkutan milih tempat cetaknya. Jadi ketika domisili di Klaten ya, Klaten wilayahnya Jawa Tengah. Betul. Tapi dia lebih dekat Jogja. Oh, dia milih pencetakan di Jogja. Bisa di Jogja. Tapi ketika memang dia pas di Jakarta, mau cetaknya di Jakarta tidak masalah juga, walaupun domisilinya di Jawa Tengah gitu. Jadi tergantung penerima layanan dalam ini masyarakat ingin dicetak di mana Pak ya. Misalnya Jawa Tengah yang dekat dengan Jawa Barat, arah Cilacap pengen di Bandung ya silakan. Atau sedang saat itu berada di Bandung silakan. Ya, mungkin apa hasil cetakannya Pak? Cetakannya berupa semacam sertifikat yang memang itu diakui mengesahkan itu. Jadi secara itu bisa dipakai kemana saja ke negara yang sudah meratifikasi. Kurang lebih dari ada 130-an negara yang sudah meratifikasi. Jadi nggak perlu harus ke kantor yang mengeluarkan tanda tangannya itu, kemudian ke dinas, kemana-mana nggak perlu. Kemudian ke Kemenlu nggak perlu. Langsung satu kali saja ya. Baik. Nah, satu lagi mungkin yang perlu informasi juga nanti akan ke depan ada semacam fast track. Nah, jadi sehari itu bisa langsung jadi. Sehari langsung jadi. Cuman ya ada PNBP yang lebih karena selama ini sama dengan paspor ya? Ya paspor tapi lebih mahal paspor. Kita masih di bawahnya. Jadi yang semula mungkin harus 3 hari nunggu, kalau memang ada mendesak butuh 1 hari jadi bisa. Melalui fast track itu sudah ada, belum ya? Itu berjalannya nanti 1 Agustus. 1 Agustus. 1 Agustus sudah ada mekanisme fast track itu. Dan mungkin yang sudah mepet-mepet harus segera berangkat itu ya Pak ya. Seperti itu. Baik. Untuk 7 ini Pak, tugas fungsi layanan yang diberikan kepada masyarakat ini, jenis layanan apa yang paling banyak diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah? Kalau dari Kanwil sendiri, ya seperti saya sampaikan tadi, yang sering kami terima di sini adalah aposti. Aposti saya sampaikan tadi udah dari awal Januari itu sampai dengan Juni Juli ini sudah sekitar 500-an lebih permohonan. Banyak juga. Sangat banyak. Pendidikan rata-rata Pak? Rata-rata mereka mau sekolah ke Jerman. Kalau sekolah mungkin hampir 90% ada Pak? Oh enggak. 80%? 80-an. 80-an. Berarti pendidikan yang luar biasa nih ya. Warga negara Indonesia banyak yang berpendidikan di luar negeri ini. Baik. Kemudian terkait target ini kalau ngobrol birokrasi atau kementerian lembaga pasti ada istilah target kinerja ini di tahun 2026 ini apakah ada target tertentu dari bidang pelayanan administrasi umum? Ya, kalau dari tarja sebetulnya kami ada tarja terkait dengan pemahaman masyarakat terkait dengan layanan AHU. Nah, itu salah satunya. Itu kami lakukan dengan jalan bahwa kita memberikan
memberikan Diseminasi, semacam sosialisasi. sosialisasi, kemudian kita memberikan kuesioner kepada teman-teman Baik. atau masyarakat yang sudah eh, melakukan permohonan atau pelayanan di kantor wilayah, kita coba mintakan untuk Feedbacknya gitu Pak ya. feedbacknya seperti apa, apakah mereka paham terkait dengan layanan-layanan yang diberikan oleh AHU. Dan juga terkait dengan target kinerja di bidang persyaratan perorangan. Persyaratan perorangan. Jadi Ini daftarnya online kan Pak? online, jadi full online untuk persyaratan perorangan. Tapi setiap kanwil punya tarja. Ya, tarja. Tarja. Berapa Pak Jawa Tengah? Kalau di Jawa Tengah sendiri hampir sekitar 6.000 dalam satu banyak tahun. sekali ya. 6.000. Ya, Luar satu tahun ini di tahun ini 2020. karena sudah disampaikan tentang persyaratan perorangan, mungkin kami izin memperdalam sedikit terkait dengan tarja tentang persyaratan perorangan ini, Bapak. Persyaratan perorangan ini apa sih ini? Nah, ini mungkin masyarakat ingin tahu, Sobat Pengayoman dimanapun Anda berada, atau bahkan mungkin bisa mendaftar nanti untuk memperoleh persyaratan perorangan. Apakah berbeda dengan persyaratan terbatas atau PT? Bedanya di mana nanti akan kita bahas dengan Mas Denny. Yang pertama pengertian dulu Pak, mungkin persyaratan perorangan itu apa dan apa bedanya dengan PT atau persyaratan terbatas? Oke, jadi kalau kita melihat pengertian persyaratan perorangan itu lebih pada tetap ini adalah badan hukum. Badan hukum yang didirikan oleh satu orang. Dan tentunya ada kriteria. Jadi tidak perlu jadi cukup satu orang gitu dengan beberapa dia bisa mendirikan persyaratan perorangan. Tapi tetap ada cakupannya, bahwa cakupannya adalah usaha kecil dan mikro yang bisa mendirikan ini. Jadi ada batas modal Pak ada, ya? Tentunya tidak bisa yang besar mintanya persyaratan perorangan tentu tidak bisa. Nggak bisa. Baik, selanjutnya perbedaannya dengan PT kurang lebih seperti apa? Oke, kalau terkait dengan perbedaan antara persyaratan perorangan dengan PT, yang pertama tadi dari pendirian tentunya persyaratan perorangan itu didirikan oleh satu orang, tidak boleh dua orang. Kalau sudah dua orang itu masuknya nanti adalah persekutuan modal atau biasa kita menyebut PT, persyaratan terbatas. Nah itu didirikan oleh dua orang atau lebih. Kemudian kalau dari sisi dokumen untuk mendirikan. Nah, saya sampaikan tadi bahwa mendirikan persyaratan perorangan itu mudah. Jadi sebenarnya cukup online. Nah, di dalamnya nanti ada semacam surat pernyataan untuk mendirikan secara elektronik. Ini formatnya ada semua di AHU ada online. Di ahu.go.id ada. Baik. Sedangkan kalau mendirikan PT, persyaratan terbatas, tentunya itu harus menggunakan akta notaris. Jadi lebih murah lah, karena tidak perlu membuat akta notaris. Nah, lebih murah. Sebagai contoh, lebih murah, kenapa lebih murah? Untuk mendirikan persyaratan perorangan, itu PNBP-nya cukup 50.000. Wah, 50.000 kita sudah bisa punya PP, persyaratan perorangan. Ya, gitu. Jadi tidak perlu ribet, tidak perlu ke notaris, tinggal unggah semuanya langsung online. Langsung jadi direktur. Iya, betul. Jadi kita punya perusahaan sendiri gitu Pak ya, direktur. Kemudian untuk skala usahanya tadi sudah disampaikan Pak ya? Usaha mikro dan kecil, sedangkan kalau untuk yang PT kan itu bebas. Tidak dibatasi, betul ya. Untuk struktur organisasi Pak? Kalau untuk struktur organisasi, kalau di PT kan ada RUPS, kalau di PP kalau kita tahu persyaratan terbatas itu kan ada struktur RUPS-nya, rapat umum pemegang saham, kemudian ada direksi, ada komisaris, itu semuanya ada. Cuman untuk persyaratan perorangan ini ketika dia sudah mendaftar persyaratan perorangan, dia secara otomatis nanti akan menjadi direktur. Direktur, kemudian dari pemegang saham, kemudian dari marketing, manajer, segala macam di satu orang itu. Jadi Bapak sekalian yang mendirikan persyaratan perorangan tentunya begitu sudah sah menjadi sebuah badan hukum, Bapak Ibu sekalian menjadi seorang CEO. Wah, baik. Jadi untuk Sobat Pengayoman semua, dimanapun Anda berada, untuk menjadi direktur itu sekarang ternyata sangat mudah. Dengan modal 50.000, kita mendaftar persyaratan perorangan, kita sudah bisa jadi direktur persyaratan perorangan milik kita sendiri gitu. Kemudian untuk modal dasarnya Pak? Oh ya, kalau untuk modal untuk persyaratan perorangan ini dari 0 sampai dengan maksimal 5 miliar itu bisa mendirikan persyaratan perorangan. Kalau 5 miliar kata sudah bisa, itu harus masuk ke PT. Gitu. Jadi 0 sampai 5 miliar. Kemudian kalau PT di atas 5 miliar. Baik. Gitu. Kemudian untuk perubahan statusnya Pak? Kalau dari PT kan nggak mungkin jadi persyaratan perorangan. Persyaratan perorangan
dimungkinkan. Jadi harapannya seperti ini. Dengan adanya perseroan perorangan ini, para UMKM itu sudah mulai bisa menata usahanya secara profesional. Mulai dari legalitasnya, oke, diakui oleh negara. Nah, dari situ nanti akan ada semacam laporan keuangan secara standar atau minimalis yang istilahnya mulai membiasakan. Ada formatnya? Ada di laporan, Jadi tinggal ngisi aja. download kemudian diisi begitu Pak ya? Di sistem langsung langsung isi. masuk di sistem. Baik. Nah, dari situ harapannya nanti dengan pelan-pelan mulai profesional, nanti modalnya sudah bertambah besar, nanti dia akan bisa berubah statusnya menjadi Dari perseroan perseroan terbatas, perorangan menjadi PT. ya, gitu akan memberikan manfaat yang lebih luas pada masyarakat. Bisa jadi Seperti IPO ya. Gitu. Kemudian syarat ini Pak, Nah. ini Sobat Pengayaman sudah mendengar sedikit. Nah ini siapa tahu ada Sobat Pengayaman yang tertarik dan pengen, saya mau jadi direktur, ini segera Oke. ini di perseroan perorangan yang akan saya buat. Nah ini syaratnya apa saja ini? Syaratnya sangat mudah. Jadi tidak perlu harus akta notaris, tidak perlu. Cukup teman-teman itu WNI, warga negara Indonesia pasti ini harus WNI. memiliki KTP. Berarti dewasa, karena harus Dewasa, memiliki KTP. kemudian NPWP buat dan kriterianya adalah UMKM. masuk di UMKM yang Dan 0 sampai 5 miliar Ya, tadi. itu bisa langsung mendaftar. Online juga? Online juga, Tidak dimanapun perlu juga, kapanpun repot. juga. Ya, baik, Gitu. baik. Kemudian untuk mendaftar tadi apa yang coba mungkin bisa digambarkan sedikit ke masyarakat, buka web apa atau bagaimana mungkin? Jadi teman-teman ketika mau mendaftar perseroan perorangan itu diawali ya tentunya menyiapkan tadi KTP, NPWP, data-data tadi, tentunya email dalam bentuk soft file. Sebetulnya enggak soft file, lebih nanti mengisi dulu, terkait dengan data-data tersebut. Jadi teman-teman masuk aja ke website di layanan ahu.go.id. Nah, di situ nanti akan teman-teman milih ke apa ya namanya, layanan pribadi atau persorangan, baru nanti akan mendaftar ke akun Jadi pribadi. Buat akun dulu. Yang pertama dengan email. Nanti ada proses segala macam sampai dengan mendapatkan user dan password. User passwordnya berdasarkan email yang kita daftarkan. Baru setelahnya ketika sudah masuk nanti teman-teman bisa milih mau daftar atau mungkin kalau memang sudah pernah mendaftar mau merubah isinya. Atau mungkin mau kalau memang ada hal-hal yang mungkin mau ada penyesuaian ya tadi perubahan. Tinggal dirubah di situ saja. Baik, terima kasih. Ini kemudian layanan.ahu.go.id. Layanan.ahu.go.id. Baik, nanti Bapak dan Ibu, Mas Mbak, Om Tante semuanya, Sobat Pengayaman dimanapun Anda berada, apabila ingin lebih tahu lebih jelas bisa akses layanan.ahu.go.id ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi lengkap di sana. Untuk infografis, YouTube, medsos, kantor wilayah, apakah ada panduan-panduannya mungkin Pak Denny terkait dengan pendaftaran perseroan perorangan? Ya, kalau terkait dengan panduan ada. Tentunya IG kami di Kanwil Jateng itu senantiasa mengupdate terkait dengan informasi-informasi terkait dengan perseroan perorangan. Namun seperti yang saya sampaikan tadi di layanan.ahu.go.id tadi juga ada sih panduan untuk terkait dengan pendaftaran, pembubaran segala macam sampai dengan pendaftaran akun di awal itu ada juga, ada di menu di atasnya ada pilihannya. Jadi tidak usah khawatir, di layanan.ahu.go.id ada, kemudian di medsos Kanwil Jateng juga ada informasi ataupun infografis terkait dengan pendaftaran perorangan. Ini Pak, kita sudah ngomong keuntungan ini, belum apa-apa, ini belum bikin, kita sudah mau ngobrol keuntungan. Keuntungan apa saja yang bisa diperoleh? Misalnya saya ini mau mendirikan perseroan perorangan, ini apa keuntungan bagi saya? Oke, terkait dengan keuntungan ya. Di satu sisi ketika kita berusaha, pasti pengen ada semacam perlindungan hukum. Nah, satu sisi adalah bahwa ketika Bapak sekalian mendirikan perseroan perorangan, tentunya legalitasnya dijamin. Negara sudah menjamin. Negara sudah menjamin. Yang pertama, bahwa ketika memang ada permasalahan-permasalahan di belakang, ada yang mencatut namanya atau mungkin dengan nama yang sama, itu tidak mungkin. Karena ketika teman-teman mendaftar, itu secara otomatis akan difilter apakah nama tersebut sudah digunakan atau belum. Jadi tidak mungkin ada yang kembar. Seperti itu. Dari sisi legalitasnya jelas bahwa perseroan perorangan ini diakui oleh negara.
dilindungi oleh negara. Kemudian tadi terkait dengan pembukaannya atau pendiriannya juga lebih mudah, dari modalnya 0 sampai dengan 5 miliar itu bisa mendirikan. Kemudian di satu sisi yang lain adalah terkait dengan perpajakan. Oh, perpajakan juga ada Sebagai keuntungan. perpajakan, karena untung. Karena kita tahu bahwa untuk pajak untuk perseroan terbatas itu sekitar 11%-an. 11%. Nah, namun ketika bentuknya adalah perseroan perorangan itu pajaknya hanya 0,5. Oh, lebih kecil, jauh. 0,5. Baik. Itu pun berdasarkan dari hasil yang didapat. Jadi Bukan dari fluktuatif, omset ya. bukan dari secara keseluruhan. Baik. Seperti itu. Kemudian 0,5% ini berlakunya adalah selamanya. Oh, seterusnya Selamanya, selama belum berubah ya selama menjadi PT. dia bentuknya adalah perseroan perorangan. 0,5. Gitu. Jadi harapan kami ya teman-teman bukan puas diri di perseroan perorangan. Nah, berbeda misalkan sebagai contoh 100 miliar dengan pajak 9% atau hanya 10 sampai 5 miliar hanya pajaknya 0,5. Tapi tetap kita milihkan yang lebih besar. Baik. Nah, seperti itu untuk pajak ya. Kemudian keuntungan yang lain adalah dengan berstatus badan hukum tentunya Yang sah tadi, yang sah tadi teman-teman yang sudah mendirikan itu bisa mengikuti tender atau mungkin lelang yang diadakan oleh pemerintah, baik itu APBN maupun APBD. Jadi teman-teman kalau memang punya catering itu bisa masuk ke untuk rapat kabupaten kota bisa masuk provinsi, dalamnya. bisa semuanya. Karena salah satu syaratnya adalah ada badan hukum begitu. Kemudian badan hukum ini tadi kemarin kalau boleh saya cerita, ketika kami melakukan sosialisasi di Salatiga, itu ada salah satu peserta menyampaikan bahwa dia itu sebetulnya sudah punya klien, sudah punya buyer di luar negeri. Nah, cuman selama ini dia harus pinjam bendera. Jadi dia tidak secara langsung mengirimkan, tapi atas nama perusahaan lain. Nah, dengan mendirikan perseroan perorangan ini dia bisa langsung, jadi tidak harus lewat pihak ketiga untuk mengirimkan. Untuk pinjam bendera tadi ya, itu, tidak perlu pinjam bendera. Kemudian permodalan Pak ini gimana Pak? Permodalan ini menjadi salah satu concern dari pemerintah juga, karena di evaluasi bahwa terkait dengan UMKM, kemudian usaha-usaha kecil itulah yang sebetulnya bisa survive, yang bisa bertahan ketika kondisi krisis. Sebagai contoh ketika COVID kemarin, justru yang bertahan adalah teman-teman UMKM. Nah, sehingga harapannya dengan mereka bisa bertahan, pemerintah akan mensupport terkait dengan permodalan. Nah, permodalan ini kami di kementerian, di pusat pun juga sudah ada semacam kesepakatan dengan teman-teman Himbara, Perhimpunan Bank Negara, BNI, BRI, BSI, itu bahwa terkait dengan perseroan perorangan itu ada semacam kemudahan, mandiri juga, ada kemudahan untuk pengajuan permodalan. Karena dia secara legal sudah diakui oleh negara. Tapi ya tetap pengajuan harus menyesuaikan dengan kemampuan juga, harus dinilai juga, seperti itu. Jadi kurang lebihnya negara membuka peluang kepada seluruh warga negara Indonesia dengan modal yang tidak terlalu besar, bisa mendirikan perseroan perorangan, di mana dengan pendirian perseroan perorangan akan meningkatkan ekonomi yang ada di daerah, dimanapun Anda berada, Anda bisa membuat perseroan perorangan. Mungkin itu Pak yang kita akan bahas dulu di pertemuan bincang pikir kali ini. Mungkin beberapa saat yang akan datang kita akan kupas lagi satu-satu tusi yang lain lebih dalam selain perseroan perorangan tadi, misalnya aposti dan lain sebagainya. Mungkin di lain waktu akan kita bedah lebih dalam lagi. Nanti saya juga memohon bantuannya agar di akhir dari video ini ditampilkan semua yang kami sampaikan terkait misalnya tempat kedudukan MPD, kemudian terkait syarat dan lain sebagainya, infografis dan link-link yang kami sampaikan saat ini. Itu saja mungkin, Pak. Ada yang mau disampaikan closing statement? Siap. Ya, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan kepada sobat pengayoman, masyarakat umum. Jadi jangan ragu untuk mendirikan perseroan perorangan. Dengan mendirikan perseroan perorangan, teman-teman secara legalitas badan hukumnya diakui oleh negara. Di samping tadi ada keuntungan-keuntungannya, harapan kita bahwa dengan perseroan perorangan ini teman-teman UMKM itu bisa lebih profesional, bisa lebih baik ke depannya, dan harapan pula bahwa nanti UMKM itu akan naik kelas, menjadi lebih baik
lebih profesional, dan tentunya akan lebih memberikan kebermanfaatan yang luas kepada masyarakat di Jawa Tengah. Baik. Mungkin itu Mas. Terima kasih Mas Denny. Sudah beberapa menit kita ngobrol bersama, sobat pengayoman semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa membawa manfaat buat sobat pengayoman dimanapun Anda berada. Saya dan Mas Denny mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.